Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi bersama dengan saya Daniel Adiwijaya. Kali ini saya akan membahas tentang kesombongan yang terambil dari Kejadian 11 ayat yang pertama sampai yang ke-9, yaitu kisah mengenai Menara Babel. Kita seringkali mungkin sudah mendengarnya di khotbah-khotbah, di kesaksian, di KKR, bahkan juga waktu kita sekolah minggu kita seringkali mendengarkan kisah ini. Tapi izinkan saya kali ini untuk memberikan perspektif atau pandangan yang saya temukan ketika saya menggali Kejadian 11 ayat yang pertama sampai yang ke-9 ini. Tanpa berlama-lama lagi kita akan membacanya. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. LAI memberikan judul Kejadian 11 ayat yang pertama sampai yang ke-11 ini dengan Menara Babel. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun untuk mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan judulnya, Tumpukan Kesombongan, video ini akan membahas mengenai kesombongan, seperti yang saya katakan di awal tadi. Untuk mengawali pembahasan tersebut, mari kita menonton sebuah video untuk memberikan kita gambaran mengenai apa itu kesombongan. Mari kita nonton videonya bersama-sama. Det är kort... Du kan ta en lite längre melodi. Ta en lite längre än då. Jo, bare gå. Det blir bara mindre och mindre. Ya, video ini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat, apakah anak kecil tadi bermain harmonika? Ataukah dia melantunkan nada-nada yang harmonis? Jawabannya tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi menariknya, dia minta ditepuk tangani ketika dia bermain harmonika yang hanya ngasal tadi itu, atau yang dia hanya meniup sembarangan. Bahkan dia menepuk tangani dirinya sendiri ketika dia selesai setiap meniup harmonikanya yang dengan sembarangan itu. Anak kecil tadi itu sudah mengerti pujian dan dia senang dipuji. Tidak heran kalau John C. Maxwell berkata bahwa pujian adalah oksigen bagi jiwa. Semua dari kita sejak kecil bahkan sudah suka dipuji. Anak kecil suka sekali kalau dibilang pintar, baik, manis, dan sebagainya. Anak kecil yang tadi itu juga seperti itu ya. Anak kecil yang tadi bahkan menepuk tangani dirinya sendiri, suka ketika ditepuk tangani oleh orang lain. Tapi ini adalah hal yang berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tumpukan pujian dapat menghasilkan sebuah kesombongan. Dan tumpukan kesombongan dapat mengakibatkan murka Allah. Kenapa? Karena kesombongan membuat manusia melupakan Allah. Kesombongan membuat manusia meninggalkan Allah karena dia merasa tidak membutuhkan Allah. Karena dia merasa dirinya lah yang patut untuk dipuji, dan itu adalah hal yang sangat berbahaya. Itulah yang terjadi dengan orang-orang
di kisah Menara Babel ini. Mereka adalah keturunan Nuh. Mereka juga berarti adalah keturunan Adam dan Hawa. Keturunan Nuh, keturunan Adam dan Hawa ini adalah orang-orang yang ketika itu dicatat Alkitab tiba di sebuah tanah Sinear. Alkitab mencatat tanah tersebut datar. Kenapa disebut datar? Karena tanah datar yang dimaksud ini adalah tanah yang subur, yang tidak bergelombang, tanah yang nyaman untuk ditinggali, dan tanah yang sebenarnya tidak seperti tanah-tanah yang lain. Kemungkinan zaman dahulu tanah-tanah yang ada di cerita Alkitab itu adalah tidak semuanya datar. Ada yang bergelombang, terjal, gersang, dan sebagainya. Ketika mereka menemukan tanah yang datar ini, tidak heran, wajar kalau mereka berkata, wah menarik nih, kita tinggal di sini saja ya. Kita di sini membuka usaha, meneruskan kehidupan, menikmati tanah ini, dan juga mereka berpikir untuk menjadi seorang yang sukses. Kalau zaman sekarang mungkin jadi bisnismen yang kaya raya, jadi orang yang terkenal begitu ya. Mereka juga bukan sekedar sampai di situ saja, mereka ingin membangun sebuah menara. Mengapa mereka ingin membangun sebuah menara? Mereka ingin mencari nama. Mereka ingin membangun menara supaya mereka terkenal. Mereka ingin menjadi pusat perhatian di dunia. Oleh sebab itu mereka tidak ingin kalau mereka itu tersebar, terserak. Mereka ingin hanya menetap di situ saja. Padahal perintah Allah apa? Perintah Allah membuat seluruh manusia tersebar di seluruh bumi. Nah, kelihatan ya, mereka menjadi menentang Allah ketika mereka menjadi sombong, ketika mereka mencari pujian. Itu berbahaya. C.S. Lewis berkata bahwa kesombongan menuntun pada segala sifat buruk, suatu pola yang sepenuhnya menentang Tuhan. Mengerikan ya, kesombongan menuntun pada segala sifat buruk. Jadi semua sifat buruk itu akarnya kesombongan. Dan itu adalah sebuah pola yang menentang Tuhan. Menentang Tuhan itu diawali oleh kesombongan. Suatu hal yang sangat berbahaya. Menentang Allah, ya sama, meniadakan Allah. Sama kayak yang dilakukan Adam dengan Hawa. Mereka ingin menyawai Allah dan meniadakan Allah. Sangat berbahaya. Selain itu, kesombongan itu juga adalah dosa yang berat. Kenapa dosa yang berat? Bukan diukur dari hukumannya, tapi kesombongan adalah sebenarnya dosa yang memecah. Kalau kita lihat ya, kesombongan ini adalah dosa yang memecah. Kenapa? Menarik. Kalau kita lihat orang-orang yang jahat, semuanya itu punya komplotan ya. Misalnya komplotan gembong narkoba, komplotan perampok, komplotan pencopet, komplotan penjamret, dan sebagainya. Mereka semua punya komplotan. Tapi pernahkah kita melihat ada komplotan atau mendengar ada komplotan orang sombong yang kerjaannya selfie sana, selfie sini, terus memberikan dampak yang luar biasa, yaitu keterkenalannya, atau dia juga mendirikan sebuah ikatan orang-orang sombong? Gak pernah lihat ya. Kesombongan itu dosa yang memecah, karena satu orang sombong tidak suka dengan orang sombong yang lain. Orang sombong benci dengan orang sombong yang lainnya. Karena orang sombong itu berpikir, emang cuma kamu yang bisa sombong, aku juga bisa sombong. Pikiran yang seperti itu, yang tidak mau disaingin, yang selalu merasa dirinya lebih baik, mencari pujian dan sombong, membuat satu orang sombong tidak bisa bergaul dengan orang sombong yang lain. Makanya tidak ada komplotan orang-orang sombong. Dosa yang sombong ini, dosa kesombongan maksudnya, adalah dosa yang sangat berbahaya. Dosa kesombongan bukan hanya meniadakan Tuhan, tapi juga memecah. Saya waktu di seminari bukan juga orang yang suci, yang kudus, yang tidak cacat dan tidak bercela ya. Saya juga orang yang sombong. Waktu masuk ke seminari, saya juga berpikir bahwa diri saya adalah orang yang sangat sombong. Karena itu saya merasa perlu dibentuk di seminari untuk tidak menjadi orang yang sombong. Tapi saat di seminari, saya malah menjadi orang yang semakin sombong. Ketika orang memuji pelayanan saya, ketika orang memuji khotbah saya, atau ketika orang memuji kepemimpinan saya, itu adalah hal yang berbahaya. Sehingga ketika itu saya pernah menyaingkan diri saya atau menyandingkan diri saya dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Itu sangat berbahaya. Saya menjadi ketua kelas di semester 1, semester 2, dan saya membandingkan diri saya dengan
ketua kelas selanjutnya. Saya membandingkan hasil kerja keras saya dengan hasil kerja kerasnya. Itu adalah hal yang sangat berbahaya. Karena itu membuat saya mempunyai masalah dengan dia. Maksudnya, saya menjadi orang yang tidak berteman lagi dengannya, atau bahkan yaitu mencari pujian. Mungkin dia tidak, tapi saya seperti itu. Saya merasa saya harus lebih dipuji daripada dia. Itu adalah hal yang merugikan bagi saya dan merugikan bagi dia, apalagi merugikan bagi tubuh Kristus. Saya yang seharusnya menjadi teman yang baik, menjadi seorang Kristen yang baik bagi dia, tapi malah tidak. Kesombongan yang diawali dengan pencarian pujian tadi, itu adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. Saudara dan saya semuanya bisa terjangkiti kesombongan. Oleh sebab itu, kita mesti hati-hati dengan pujian, atau jangan sampai kita mencari pujian. Paulus juga berkata di dalam surat Filipi untuk tidak mencari pujian yang sia-sia, karena pujian atau pujian yang sia-sia dapat mengantarkan kita kepada kesombongan. Oleh sebab itu, dosa kesombongan adalah dosa yang sangat sulit diampuni oleh Tuhan. Bukan karena dia tidak mampu atau dia tidak mau, tetapi karena orang-orang sombong adalah orang-orang yang tidak merasa bersalah atau tidak memiliki guilty feeling. Orang-orang sombong menutup dirinya rapat-rapat, mengurung dirinya dalam-dalam, sehingga orang atau bahkan Tuhan tidak dapat untuk menjangkau dan menyentuhnya. Dosa kesombongan bukan hanya merusak atau memecah. Dosa kesombongan sungguh berbahaya. Selagi saya dan saudara belum menjadi sombong atau sesombong itu, maka kita tidak mencari pujian yang sia-sia, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Di sisi lain, kesombongan manusia tidak berarti di hadapan Tuhan. Kesombongan manusia itu tidak berarti bagi Tuhan, gak ada apa-apanya. Alkitab mencatat di Kejadian 11 ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Tuhan harus perlu turun dulu untuk melihat menara yang dibikin oleh orang-orang Babel. Menarik ya, katanya mereka mau bangun menara yang tinggi besar yang menjulang sampai ke langit, tapi Tuhan perlu turun untuk melihat pekerjaan mereka. Berarti menara yang mereka buat itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan perlu turun untuk melihat pekerjaan mereka. Ini sama kayak anak-anak kecil yang sedang bermain di pantai, yang mereka sedang menyusun pasir pantai, yang mereka berpikir ingin membangun menara, dan mereka berkata, mari kita bangun menara yang paling tinggi di dunia. Tapi ternyata ada orang-orang yang di atas yang sedang bermain parasailing, mendengar anak-anak kecil itu, mereka berkata satu dengan lain, yuk kita lihat yuk menara yang sedang dibangun oleh anak-anak itu. Katanya menara tinggi sampai ke langit. Kita turun yuk melihatnya. Anak-anak itu belum membangun menara yang tinggi sampai ke langit. Orang-orang yang masih bermain parasailing aja yang belum terlalu tinggi bisa melihat, harus turun dulu untuk melihatnya, perlu turun dulu untuk melihatnya. Tidak ada apa-apanya. Sama dengan orang-orang Babel yang berpikir mereka sudah membangun sesuatu yang tinggi besar yang akan mengalahkan Tuhan, tapi ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kesombongan manusia tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Manusia yang merasa diri hebat di mata Tuhan itu kecil sekali. Mazmur 2 menuliskan ketika raja-raja dunia bersiap dan pembesar-besar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan, dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan malah menertawakan orang-orang yang sombong. Memang orang-orang yang ada di menara Babel ini orang-orang yang pintar. Mereka bisa menciptakan teknologi yang mutakhir di kala itu, seperti membuat batu bata, terus membuat tergala-gala. Mereka orang-orang yang pintar. Tapi mereka lupa bahwa kepintaran mereka seharusnya untuk memuliakan Tuhan. Mereka malah menggunakan kepintaran itu untuk ingin menyamai Tuhan. Mereka ingin meniadakan Tuhan, mereka ingin cari nama, mereka ingin menjadi paling terkenal di muka bumi ini. Mereka ingin menyandingkan diri mereka bahkan dengan Tuhan. Itu ada kesalahan yang sangat berbahaya. Itu adalah kesombongan. Ujian yang mereka tumpuk, yang mereka cari, menghasilkan kesombongan yang akhirnya mendatangkan murka Allah. Syukurnya Allah tidak mendatangkan kaki dari langit gitu, terus menginjak menara Babelnya gitu, langsung rusak berkeping-keping. Allah menggunakan cara yang berkelas untuk menegur mereka.
Allah mengkacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lain, malah mereka terserak ke ujung bumi. Menarik ya? Keinginan Allah atau rencana Allah yang membuat manusia menyebar luas seluruh bumi tetap terlaksana. Justru keinginan manusia yang menyamai Allah tidak dapat terlaksana, karena memang Allah yang berkuasa, bukan manusia. Saya waktu kecil pernah juga mengalami hal yang mirip-mirip lah seperti ini. Saya menyombongkan diri saya di depan mama saya. Karena saya merasa diri saya tidak senang tinggal di rumah, diatur, ikut les dan sebagainya, saya memberontak dengan mama saya. Saya suatu kali sepulang sekolah berkata kepada mama saya, karena saya capek lelah, terus harus disuruh les lagi, saya berkata, saya tidak mau lagi tinggal di sini. Saya tidak mau lagi ikut dengan mama, karena saya merasa capek, bosan, lelah. Saya mau keluar dari rumah. Mama saya melihat kesombongan saya. Mama saya itu membiarkan saya. Saya memasukkan baju saya satu persatu secukupnya ke tas saya pergi dari rumah. Saya menggunakan sepeda saya meninggalkan rumah. Tapi beberapa saat kemudian saya langsung balik ke rumah. Kenapa? Karena saya merasa lapar. Mama saya tahu dengan baik bahwa saya ini orang yang mudah lapar, bahwa saya ini adalah orang yang tidak dapat menahan lapar mungkin. Jadi mama saya membiarkan saya aja kesombongan saya terjadi, dan saya akhirnya pulang. Dan saya tahu bahwa sampai sekarang cara mama saya itu berkelas ya. Dia tidak langsung menegur saya atau memomeli saya, memarahi saya. Mama saya hanya membiarkan saya pergi, dan saya kembali kok, karena saya tahu bahwa sebenarnya saya tidak layak sombong di hadapan beliau. Bahkan tidak ada manusia di dunia ini yang boleh sombong. Kalau toh dicari orang yang boleh sombong di dunia ini hanya satu, yaitu Yesus. Tapi Yesus tidak pernah menyombongkan dirinya. Yesus tidak pernah mengadakan festival mujizat atau membuat roti yang banyak terus membangun bakery di padang gurun. Tidak pernah. Yesus malah merendahkan dirinya yang mempunyai segala-galanya itu, yang bisa melakukan segala-galanya untuk mengikuti kehendak Allah. Sebagai pengikutnya, sudah selayaknya dan sepantasnya kita untuk mengikuti teladan Yesus. Apakah kita tetap mau menyombongkan diri? Apakah kita tetap menumpuk pujian yang akhirnya menjadi sebuah kesombongan? Saudara-saudara, itu adalah hal yang sungguh berbahaya. Saya tahu memang tidak mudah untuk menghindari kesombongan. Seperti saya ceritakan tadi, saya juga terjangkiti kesombongan. Tetapi kita punya teladan yang sangat agung, yaitu Yesus Kristus, yang tidak pernah menyombongkan dirinya sama sekali, meskipun dia bisa dan boleh menyombongkan dirinya. Yesus Kristus malah memilih merendahkan dirinya, merendahkan hati untuk mengikuti kehendak Bapanya, kehendak Allah. Maukah kita mengikuti kehendak Allah di dalam kehidupan kita daripada mengikuti kehendak sendiri? Maukah kita memuliakan namanya, meninggikan namanya, dibanding kita harus mencari nama di dunia ini? Yesus Kristus sang teladan agung telah meneladankan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Marilah kita mengikutnya, kiranya Roh Kudus menolong kita dan menuntun kita di dalam jalannya yang terang.